Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa sekalian. Salam sejahtera kita semua. Hari ini kita lanjutkan kembali teori mata kuliah perencanaan dan kerja rekam medis dengan pokok bahasan kredensial perekam medis. Kenapa sih harus ada kredensial perekam medis? Ya, apa sih kredensial rekam medis? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, kemudian juga puskesmas, klinik, dan sejenisnya, ini sebagai institusi yang sangat kompleks dan juga mempunyai risiko yang tinggi atau bisa dikategorikan adalah high risk dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada pasien, terlebih dalam kondisi regional dan global yang sangat dinamis perubahannya. Nah, konsep dasar dari kredensial perekam medis dan informasi kesehatan ataupun PMIK ini memberikan perannya, ya, ini sebagai dasar memberikan perannya secara profesional. Jadi nanti akan kita ketahui, akan kita ukur bagaimana seorang PMIK memberikan perannya ataupun pelayanannya secara profesional dalam upaya sebuah Fasiankes dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keselamatan pasien dengan menjaga standar dan kompetensi seorang PMIK yang akan berhadapan langsung dengan user rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, upaya dari kredensial ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan RMIK yang dilakukan terhadap seorang pasien hanya dilakukan oleh PMIK yang benar-benar kompeten. Nah, kompetensi ini meliputi dua aspek nanti ya. Kompetensi profesi PMIK yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental. Nah, kredensial ini adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi, kemudian juga mengetahui suatu keahlian ataupun sebuah kompetensi, pengalaman, dan profesionalisme seorang dalam memberikan pelayanan yang spesifik, tentunya mengedepankan terhadap keselamatan pasien dan juga memberikan pelayanan yang bermutu dalam keahliannya. Tentunya ini harus kita kedepankan sebagai seorang PMIK ketika kita bekerja ataupun memberikan pelayanan sebagai seorang PMIK. Nah, pengertian dari kredensial, ya nanti akan ada dua ya, kredensial dan juga rekredensial. Nah, kredensial sendiri adalah suatu proses menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dari masing-masing profesi. Karena kita seorang perekam medis, tentunya ketika kita melakukan kredensial dan ketika kita di rekredensial itu harus sesuai dengan standar profesi yang ada di Formiki. Kemudian rekredensial ini adalah suatu proses reevaluasi tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis ataupun kewenangan kerja untuk menentukan kembali kelayakan memberikan kewenangan tersebut atau tidak. Jadi ketika kita mau lulus itu ada UKOMNAS, uji kompetensi nasional. Nah, ketika kita kerja itu ada evaluasi dari kompetensi kita. Tadi sebelum kita lulus kuliah kita akan diuji kompetensi. Apakah kita kompeten atau tidak selama kita menempuh perkuliahan tersebut. Kemudian ketika kita kerja, kita akan ada kredensial. Ketika masuk kita akan kredensial dan juga nanti akan dilakukan rekredensial, semacam kayak menilik kemampuan kita seperti uji kompetensi. Nah, tujuan dari kredensial itu sendiri ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa PMIK yang akan melakukan pelayanan RMIK
di Fasiankes ini adalah seorang PMIK yang kredibel. Tujuan khususnya adalah mendapatkan dan memastikan seorang PMIK yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tersusunnya jenis-jenis kewenangan PMIK bagi setiap PMIK yang melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi PMIK yang ditetapkan oleh Pormiki. Dasar bagi kepala ataupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerbitkan penugasan PMIK bagi seorang PMIK untuk melakukan pelayanan rekam medis di Fasiankes. Terjaganya reputasi, kemudian kredibilitas para PMIK dengan bantuan Majelis Etik Pormiki, ini jika diperlukan. Melindungi pasien serta profesional pemberi asuhan yang bersangkutan atas tindakan dari hasil pelayanan rekam medis yang dilakukan di Fasiankes. Ruang lingkup dari kredensial itu sendiri dan rekredensial ini hanya diperuntukkan bagi PMIK yang menjalankan praktik pelayanan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di fasilitas layanan kesehatan. Tentunya dia harus berijazah seorang PMIK ataupun berijazah rekam medis dan informasi kesehatan. Bisa D3 maupun bisa juga D4 dan juga S1. Nah, batasan operasional mengenai kredensial dan rekredensial adalah yang pertama, kredensial PMIK ini ditujukan bagi PMIK baru. Jadi ketika kita melamar kerja, diterima, maka akan dilakukan kredensial untuk mendapatkan kewenangan PMIK sehingga dapat diterbitkan surat penugasan kewenangan seorang PMIK. Kemudian batasan operasional rekredensial seorang PMIK ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali atau bila ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan yang diikuti dengan diterbitkan surat penugasan kembali dengan kewenangan sesuai dengan jenjang karir masing-masing. Jadi nanti ketika naik jabatan ataupun juga naik golongan, maka kita akan dilakukan rekredensial ini. Nah, dasar hukum kenapa sih kita harus melakukan kredensial ataupun rekredensial? Dasar hukumnya ini yang berhubungan dengan pelaksanaan dan implementasi kredensial staf PMIK. Ini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian, dan juga Menteri Pendayagunaan Negara dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Kemenkes Nomor 1128 tahun 2022 tentang akreditasi rumah sakit. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 tentang standar pelayanan minimal dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi. Ini adalah dasar hukum yang digunakan terkait dengan pelaksanaan implementasi kredensial staf PMIK. Nah, bagaimana proses ataupun pengajuan kredensial dan juga rekredensial PMIK yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan ini harus memiliki beberapa syarat tentunya.
Yang pertama adalah memiliki ijazah RMIK sesuai dengan pendidikan profesi PMIK, memiliki sertifikat lulus uji kompetensi profesi PMIK ataupun rekomendasi dari profesi, memiliki sertifikat sumpah ataupun janji profesi PMIK, memiliki STR, memiliki surat izin kerja, memiliki sertifikat pelatihan PMIK terkait dengan profesinya, memiliki logbook pelayanan PMIK dalam 1 tahun, dan beretika, disiplin, dan berperilaku sesuai dengan standar profesi PMIK. Ini sebagai evaluasi kinerjanya nanti. Nah, alurnya adalah permohonan kredensial. Ini yang nanti akan identifikasi kelengkapan berkas dengan form pemohon, verifikasi portofolio kredensial, kemudian bidang SDM ataupun mitra bestari, pendaftaran ulang pemohon terkait dengan rekredensial, kemudian adanya asesmen ataupun uji kompetensi, analisis ataupun review hasil kompetensi dan portofolio, kemudian keputusan pemberitahuan kepada pemohon lulus atau tidak, pemantauan mutu, evaluasi, dan pengembangannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari alur kredensial. Nah, saat ini rincian kewenangan seorang PMIK ini berdasarkan kompetensi profesi standar seorang PMIK. Ini sesuai dengan peraturan menteri bersama terkait dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tahun 2013 tentang jabatan fungsional perkamedis. Jadi rincian kewenangan PMIK ini terkait dengan STANKOM, standar kompetensi PMIK di Permenkes 312 tahun 2022, ya, STANKOM-nya perkamedis. Rincian kewenangan PMIK merupakan suatu rincian dari uraian pekerjaan ataupun kewenangan yang dilakukan oleh PMIK dalam melakukan pelayanan rekamedis dan informasi kesehatan. Setiap perubahan dari kewenangan seorang PMIK, maka PMIK harus mendapat persetujuan pada saat proses rekredensial. Rincian kewenangan PMIK dapat mencakup derajat kompetensi, uraian jabatan, dan mencakup pelayanan rekamedis dan informasi kesehatan di tempat kerja. Nah, tadi saya sampaikan untuk rincian kewenangan adalah berdasarkan standar kompetensi seorang rekamedis. Nah, kewenangan klinis untuk PMIK yang kurang dari 1 tahun, maka diberikan kewenangan PMIK-nya itu adalah untuk 1 tahun ke depan melalui supervisi dan pendampingan penanggung jawab pelayanan rekamedis dan informasi kesehatan, serta harus dilakukan rekredensial kembali setelah 1 tahun untuk memperbarui atau menambah kewenangan PMIK sebelumnya. Adapun rincian kewenangan PMIK yang dimaksud adalah tadi saya sampaikan berdasarkan standar kompetensi perkamedis dan informasi kesehatan dari Formiki. Yang pertama adalah klasifikasi kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa item, menentukan nomor kode, kemudian mengumpulkan kode diagnosis, mengklasifikasikan data dari kode diagnosis, menyajikan informasi, mengolah indeks, menjamin validitas, dan juga mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar coding. Kemudian standar kompetensi yang kedua adalah aspek hukum dan etika profesi. Bagaimana nanti kita akan ditanya terkait dengan pelepasan informasinya, menyimpan informasi pada pasien, menjaga alur dari permintaan informasi, mengevaluasi, melaksanakan kebijakan, kemudian juga mengordinir kegiatan Komite Keamanan Informasi. Standar kompetensi berikutnya adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Di sini kita akan meregistrasi atas semua kunjungan yang ada di pendaftaran ataupun yang ada di pelayanan kesehatan.
memberikan nomor rekam medis, kemudian menuliskan nama pasiennya, membuat indeks, menyusun ataupun mengurutkan kembali rekam medis ataupun assembling, kemudian juga menganalisis rekam medis secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian melaksanakan menyimpan ataupun menjajarkan rekam medis, dan juga sampai dengan mendesain formulir rekam medis, baik formulir manual maupun formulir elektronik. Berikutnya terkait dengan melaksanakan program kegiatan menjaga mutu, melakukan pemeriksaan ulang ataupun quality review, melakukan analisis untuk mengkaji kekuatan ataupun kelemahan, peluang, dan ancaman dari rekam medis, menyelenggarakan kegiatan yang merupakan prioritas sasaran mutu, kemudian melakukan penilaian, mempersiapkan laporan-laporan, monitoring ketersediaan kebijakan, dan meningkatkan kualitas data klinis dalam proses menjaga mutu. Berikutnya adalah statistik kesehatan. Ini mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis statistik sederhana, menggunakan aplikasi komputer, memberikan kontribusi penggunaan fungsi, mengumpulkan dan menganalisa data untuk kebutuhan riset klinis, kemudian juga sampai menerapkan rencana manajemen kualitas data. Yang berikutnya adalah manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Ini memprediksi kebutuhan informasi dan teknis dalam sistem pelayanan kesehatan di masa yang akan datang, menyusun anggaran, kemudian juga mengembangkan kebijakan, mengevaluasi, kemudian menyusun kebijakan prosedur antar unit, sampai dengan menyajikan informasi kepada penyelenggara PMK ataupun rekam medis guna evaluasi kinerja unitnya. Yang terakhir adalah kemitraan profesi, pelaksanaan komunikasi efektif dengan semua tingkatan, baik dengan dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya, mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi antar profesi, memberikan informasi database MIK dengan efisien dan efektif, mengidentifikasi kebutuhan informasi, kemudian melaksanakan komunikasi dengan teknologi mutakhir, melaksanakan negosiasi dan advokasi, memberikan konsultasi dalam pengelolaan informasi, menjalin kerjasama, dan juga memberikan konsultasi pendidikan dan latihan bagi pengguna layanan informasi. Ini adalah rincian kewenangan PMIK dari standar kompetensi seorang perekam medis. Prosedur kredensial dan rekredensial ini ada beberapa. Yang pertama adalah primary source verification. Ini seluruh PMIK dalam pelaksanaan proses kredensial dan rekredensial akan diawali dengan proses verifikasi keabsahan ijazah ataupun lulusan. Jadi nanti akan diminta mungkin akan dari bagian kepegawaian ataupun dari HRD itu akan meminta keabsahan data ijazahnya dengan mengirimkan ke akademik dari kampus masing-masing. Kemudian Fasiankes mengajukan surat kepada Pormiki, bisa ke DPP Pormiki, ini tembusan kepada Dewan Pimpinan Daerah ataupun Dewan Pimpinan Cabang setempat untuk melakukan kredensial ataupun rekredensial terhadap PMIK. DPP Pormiki menunjuk DPD ataupun DPC Pormiki daerah setempat dengan surat penugasan sebagai asesor kredensial ataupun mitra bestari. Petugas yang ditunjuk sebagai asesor kredensial atau mitra bestari ini oleh DPC ataupun DPD melakukan proses kredensial dan rekredensial terhadap PMIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Asesor kredensial ataupun mitra bestari daerah membuat rekomendasi untuk dibuatkan surat penugasan kerja PMIK dengan melampirkan rincian kewenangan PMIK yang telah diasesmen kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kapan kita harus melakukan kredensial ataupun kapan kita dapat melakukan rekredensial. Nah, pelaksanaan kredensial dilakukan untuk PMIK yang belum dilakukan kredensial ataupun PMIK yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Ini dilakukan penjadwalan untuk pelaksanaan kredensial ataupun rekredensial dengan waktu maksimal 30 hari kerja setelah formulir pengajuan
kredensial diserahkan dalam keadaan lengkap ke Komite PMIK. Waktu pelaksanaan kredensial ini dan rekredensial dapat dilakukan jika ini ya, waktu pelaksanaan kredensial dilakukan untuk PMIK yang belum bekerja ataupun belum melakukan kredensial atau PMIK yang 1 tahun. Nah, untuk rekredensial ini terjadi perubahan ataupun penambahan pengurangan dari kewenangan yang diberikan sebelumnya, bisa naik jabatan tadi ya. Kemudian rekomendasinya, jika terjadi rekomendasi ulang terhadap persetujuan kewenangan PMIK yang telah habis masa berlaku ataupun 3 tahun setelah kredensial awal, pemulihan kembali terhadap kewenangan PMIK yang diberhentikan sebelumnya. Jadi ketika dia diberhentikan sebagai PMIK dari kewenangannya, ketika dia mau kerja kembali sebagai PMIK, maka dia harus direkredensial. Nah, metode rekredensial ini mengacu pada Permenkes nomor 18 tahun 2017, di mana dapat berupa portofolio, uji tulis, uji lisan, maupun uji praktek. Nah, portofolio ini merupakan suatu metode yang wajib dalam pelaksanaan kredensial. Namun untuk metode uji tulis, uji lisan, dan uji praktek merupakan metode uji pilihan dengan kebutuhan dari penilaian tersebut. Kemudian mitra bestari. Di awal tadi sudah saya sampaikan adanya mitra bestari. Nah, mitra bestari itu apa sih? Mitra bestari ini adalah orang yang melakukan penelaahan, ini disebut penelaah sejawat atau peer review, ataupun wasit ya, bisa kita artikan juga sebagai wasit. Sedangkan peneliti yang mengirim manuskrip itu disebut peer review. Mitra bestari dapat berperan sebagai atasan ataupun seorang yang memiliki jabatan sebagai atasan langsung, supervisor, ataupun teman seprofesi dengan keahlian ataupun kemampuan minimal yang sama. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menilai apakah suatu artikel cukup berharga untuk dipublikasi dan bagaimana artikel dapat diperbaiki. Memberi saran pada editor artikel mana yang baiknya dipilih tergantung tempat yang tersedia dan mana yang patut dipublikasikan. Kriteria mitra bestari tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentunya ya, tetapi merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh mitra yang menjadi bestari bagi yang lain atau role model seorang PMIK. Sebagai syarat tambahan, mitra bestari nanti diharapkan dalam suatu area kerja dan juga jika tidak memungkinkan dapat diambil dari organisasi profesi Pormiki. Jika dalam satu organisasi ya, dalam satu rumah sakit atau satu unit kerja rekam medis itu tidak memungkinkan, maka mitra bestari dapat mengambil dari Pormiki. Nah, kategori mitra bestari pendidikan minimal D3, kemudian pendidikan non formalnya adalah memiliki STR, SIP yang masih berlaku, memiliki sertifikat pelatihan RMIK, pengalaman 5 tahun di bidang pelayanan seorang perekam medis dan informasi kesehatan, kepribadian bijak, beretika dan berperilaku baik, kesehatan, sehat jasmani dan rohani, kemudian rekomendasi dari DPD Pormiki. Tugas mitra bestari, ini ada pun tugas mitra bestari adalah sebagai berikut. Mitra bestari ini mengkaji setiap pelayanan perekam medis dan informasi kesehatan yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk rincian kewenangan PMIK. Nah, pengkajian ini dilakukan dengan metode wawancara dan secara objektif didasarkan pada penilaian suatu pendidikan, pelatihan, dan catatan kegiatan ataupun logbook, serta keahlian pemohon dalam kegiatan. Nah, logbook ini dimaksud adalah catatan kegiatan keseharian pemohon. Semua dokumen pemohon disatukan dalam personal file perekam medis, sehingga mitra bestari dapat mengkaji dan mengevaluasi pemohon secara terperinci. Yang kedua, menilai keahlian. Ketiga, menilai kemampuan. Dan keempat,
dapat memberikan rekomendasi, saran, dan usul terhadap PMIK, baik untuk pengembangan profesi, diri, dan etika seorang PMIK. Ini adalah tugas dari mitra bestari. Rekomendasi pemberian kewenangan PMIK ini dilakukan oleh Komite PMIK berdasarkan masukan dari subkomite kredensial melalui proses kredensial ataupun evaluasi mitra bestari tadi. Ini dapat berupa kewenangan PMIK yang bersangkutan, ini berwenang sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan PMIK yang bersangkutan berwenang dengan supervisi. Yang ketiga, kewenangan PMIK yang bersangkutan tidak disetujui ataupun bukan kompetensinya. Yang keempat, kewenangan PMIK yang bersangkutan tidak disetujui atau tidak ada fasilitasnya. Ini adalah contoh dari rekomendasi yang dituliskan ataupun disimpulkan oleh mitra bestari. Nah, berikut adalah contoh form untuk permohonan kredensial. Meliputi data diri yang pertama, data diri pemohon, nama, NIK, kemudian nomor telepon, pendidikan, data pekerjaan. Yang kedua adalah data bukti pendukung. Ini adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dengan cap basah, sertifikat lulus kompetensi, sertifikat diklat, uraian jabatan, dan mengisi formulir pengajuan kredensial. Ini meliputi syarat bukti pendukungnya. Kemudian pernyataan kewenangan PMIK ini meliputi nama dan unit kerja dari pemohon tadi. Kemudian pernyataan ya, ini nanti ditandatangani oleh PMIK tersebut. Dan berikut adalah rekomendasi kewenangan dari profesi. Ini saya ambil dari contoh dari DPD Pormiki Jawa Barat. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan kredensial ataupun rekredensial yang merupakan pelindungan keselamatan pasien, merupakan tujuan dari proses kredensial PMIK untuk memastikan bahwa PMIK yang akan melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara kredibel. Oleh karena itu, dengan petunjuk teknis kredensial dan rekredensial perekam medis dan informasi kesehatan, ini dapat memastikan PMIK yang profesional, akuntabel, dan juga bagi pelayanan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pasien terlindungi dalam pelayanan rekam medis tersebut dan juga secara profesional pemberi asuhan. Terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.